Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifatin dari Prodi PAI semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diajar oleh Bapak Nuri SAG MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, masa Khalifah Umar bin Khattab. 3. Masa Khalifah Utsman bin Affan. 4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq lahir di kota Makkah, Arab Saudi 27 Oktober 573 Masehi dan wafat di Madinah, Arab Saudi 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq lahir bersama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 572 Masehi di kota Makkah. Berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama aslinya adalah Abdullah ibni Abi Quhafa. Ayahnya Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafa dan ibunya bernama Salman Ummul Khair. Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalifah adalah kepemimpinan yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahannya. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi pendidikan, Islam terdiri dari pendidikan tauhid, keimanan, akhlak ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. 1. Pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. 2. Pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam bermasyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. 4. Kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan pendidikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Menurut Ahmad Syalabi, lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya, Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Lembaga pendidikan Islam adalah masjid. Masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan dan lembaga pendidikan Islam, sebagai tempat sholat berjamaah, tempat membaca Al-Quran, dan sebagainya. Selanjutnya, pada kepemimpinan Umar bin Khattab mulai 634 sampai 644 Masehi, Abu Bakar telah menyaksikan persoalan yang timbul di kalangan kaum muslimin setelah Nabi wafat. Berdasarkan hal inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah dari Bani Abi yang masih satu rukun dari suku Quraisy. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab lahir pada 583 Masehi di kota Makkah, Jazirah Arab. Kemudian wafat 3 November 644, bergelar Al-Faruq, yang artinya pemisah antara yang benar dan yang batil. Amir al-Mu'minin, yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah. Ia bisa membaca dan menulis, yang pada masa itu merupakan suatu yang sangat jarang terjadi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperbolehkan untuk keluar daerah, kecuali atas izin dari Khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Jadi, kalau ada di antara umat Islam yang ingin belajar hadis, harus pergi ke Madinah. Ini berarti bahwa penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan tempat pendidikan adalah terpusat di Madinah. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai keluar Jazirah Arab,
tampaknya khalifah memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu. Untuk itu, Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perangnya apabila mereka berhasil menguasai satu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan itu. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya, seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran, menghafalnya, serta belajar pokok-pokok agama Islam. Juga tuntutan untuk belajar bahasa Arab adalah sudah mulai tampak. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Khattab lebih maju. Adapun sumber gaji para pendidik pada waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukkan dan dari Baitul Mal. Selanjutnya, pada masa Khalifah Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Al-Asr bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdul Manaf bin Qusay Al-Amawi Al-Quraisy. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari kelahiran Rasulullah. Ibunya bernama Al-Baidah binti Abdul Al-Muthalib, bibi Rasulullah, yakni saudari kembar Abdullah ayah Rasulullah. Pendidikan kekhalifahan selanjutnya digantikan oleh Utsman bin Affan. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam, dan dari segi pusat pendidikan juga banyak. Sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pada masa Khalifah Utsman ada satu usaha yang begitu cemerlang yang sangat berpengaruh bagi pendidikan Islam, yaitu mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Penyalinan ini terjadi karena perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman membentuk satu tim untuk menyalin tersebut yang terdiri dari Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak banyak terjadi perkembangan pendidikan dibandingkan masa sebelumnya, sebab pada masa ini pendidikan diserahkan kepada rakyat. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib lahir sejak tanggal 13 Rajab 23 Prahijrah atau 599 Masehi. Beliau wafat 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Ia adalah khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ali adalah sepupu dari Nabi Muhammad, dan setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra, ia menjadi menantu Nabi Muhammad. Ali dilahirkan di kota Makkah, daerah Hijaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab. Menurut para ahli sejarah, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Muhammad, sekitar tahun 599 Masehi. Pada masa Ali terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. Dengan kericauan politik pada masa Ali, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu, Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan, sebab perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi Islam. Dengan demikian, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Nabi
yang menekan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.